Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang bisnis model kanvas. Mungkin sebagian kalian sudah mempelajari tentang bisnis model kanvas sebelumnya atau sudah pernah mendengar tentang bisnis model kanvas sebelumnya. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita menggunakan bisnis model kanvas untuk memetakan industri yang kita jalankan atau yang akan kita jalankan. Kemudian apa bedanya dengan strategi kanvas? Kalau strategi kanvas itu kanvasnya menggambarkan faktor-faktor kesuksesan suatu industri atau perusahaan dan dibandingkan dengan industri lain, alternatif-alternatif industri lain atau grup-grup lain dan sebagainya. Tetapi untuk bisnis model kanvas ini hanya fokus kepada industri kita. Jadi hanya satu industri yang digambarkan atau industri milik kita yang kita gambarkan di sini untuk kita perkirakan bagaimana bisnis model yang tepat ketika kita menjalankan organisasi ini atau industri ini atau bisnis ini. Nah, ini definisi dari bisnis model kanvas adalah bahasa atau metode untuk mendeskripsikan dan memvisualisasikan dan juga untuk menilai bisnis model kita baik yang saat ini maupun kalau kita ingin mengubah bisnis model perusahaan kita. Seperti itu. Sehingga setiap perusahaan atau setiap industri mereka punya bisnis modelnya masing-masing. Nah, di bisnis model kanvas itu yang di-highlight adalah 9 faktor atau kita sebut dengan 9 building blocks. Nah, faktor yang pertama atau blok yang pertama adalah customer segments yang terkait dengan customer. Kemudian yang kedua value propositions, artinya nilai apa sih kemudian yang ditawarkan oleh perusahaan atau industri tersebut untuk memenangkan pasar. Kemudian yang ketiga adalah channels. Channels itu kaitannya dengan bagaimana industri tersebut kemudian menyalurkan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, customer relationships, jadi bagaimana hubungan dengan customer itu dijaga dan dilakukan. Yang kelima, tentang revenue streams, jadi bagaimana industri tersebut dapat memperoleh revenue-nya, apakah murni dari penjualan produk atau kemudian penyewaan jasa dan atau penyewaan produk dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah key resources. Itu adalah sumber daya utama yang kemudian diperlukan oleh industri untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian selanjutnya adalah key activities. Artinya aktivitas-aktivitas kunci apa saja sih yang akan menghasilkan revenue tadi untuk perusahaan. Kemudian key partnerships itu hubungannya adalah misalnya dengan supplier, kemudian dengan vendor, untuk menjalankan industri tersebut. Dan yang terakhir adalah cost structures, itu adalah menunjukkan komponen biaya dalam industri kita atau dalam bisnis kita. Nah, selanjutnya di sini gambar bisnis kanvas bisnis model itu bentuknya seperti ini. Jadi kanvas bisnis model itu ada 9 blok tadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Kita ada customer relationships. Kemudian kita ada channels, kita ada customer segments, kita ada revenue streams. Dan keempat hal ini itu adalah kita sebut dengan right canvas yang menunjukkan kira-kira value apa yang bisa diperoleh atau yang bisa ditawarkan oleh perusahaan dengan empat hal ini. Kemudian yang di sebelah kiri, kanvas sebelah kiri menunjukkan key partnership, kemudian key activities, aktivitas apa saja yang kemudian dilaksanakan, kemudian key resources, dan cost structures. Apa yang dicari di kanvas yang sebelah kiri adalah efisiensi. Artinya apa? Artinya bagaimana kita menekan cost structure, kemudian bagaimana kita menekan key resources, dan bagaimana kita mengurangi key activities, tapi kita bisa tetap memberikan value yang bisa ditawarkan oleh perusahaan. Artinya bagaimana kita mengefisienkan partner, bagaimana kita mengefisienkan aktivitas, bagaimana kita mengefisienkan sumber daya, dan bagaimana kita mengefisienkan biaya. Seperti itu. Nah,
Yang paling penting dalam Canvas Business Model itu adalah juga value proposition atau blok yang menunjukkan perbedaan posisi industri kita dengan industri kompetitor. Artinya apa yang kemudian kita bisa tawarkan dari industri kita. Nah, ini kita bahas satu persatu setiap blocksnya. Blok yang pertama kita bahas tentang customer segment. Jadi, customer segment itu tuh adalah blok yang mendefinisikan grup atau orang atau grup dari orang atau grup dari organisasi yang berbeda-beda yang usaha kita atau bisnis kita atau industri kita tuh ingin untuk meraihnya gitu. Jadi misalnya kita mau memproduksi mobil gitu. Nah, di sini kita bertanya, oke, customer segment kita siapa? Apakah anak muda? Apakah orang tua? Ataukah perempuan? Ataukah laki-laki? Jadi untuk siapa kita membuat value dari perusahaan kita? Dan siapa sih customer yang paling penting untuk industri kita? Nah, di sini adalah dijawab dengan blok customer segment. Dan biasanya yang kita lihat itu adalah bagaimana most important customers tadi atau grup yang paling penting yang akan kita sasar dengan produk kita atau dengan jasa yang kita tawarkan itu mereka memiliki kebutuhan yang sama, behavior yang sama, dan atribut-atribut lain yang sama sehingga kita bisa mentarget grup tersebut sebagai customer yang paling penting untuk industri kita. Selanjutnya, ketika kita memikirkan tentang customer segment di building blocks, itu ada segmen yang kita bisa pikirkan. Artinya ada beberapa tipe-tipe customer segments yang mungkin akan bisa dipertimbangkan. Jadi tipe yang pertama adalah mass market. Apa itu mass market? Artinya pasar yang menguasai mayoritas pengguna atau mayoritas customers. Dan biasanya ketika kita mau mentarget mass market, produk yang kita tawarkan harus apa? Harus barang-barang primer yang memang hampir semua orang memerlukannya, seperti itu. Kemudian tipe kedua dari segmen customer yang bisa kita target adalah niche market. Apa niche market? Itu adalah market yang sangat-sangat spesifik. Jadi market yang sangat spesifik, mungkin di satu sisi kita tidak bisa bermain dengan jumlah ya. Kita tidak bisa bermain dengan jumlah order yang besar misalnya. Tetapi niche market itu biasanya mereka akan loyal karena pasarnya sangat spesifik. Biasanya penyedia jasa di bidang yang sangat spesifik itu tidak banyak, sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari niche market itu adalah dari loyalitas mereka atau dari frekuensi pembelian atau frekuensi penyewaan yang bisa mereka lakukan di industri kita. Contoh dari niche market itu adalah misalnya ada perusahaan yang menyediakan jasa untuk membungkus barang-barang kimia sesuai dengan standar ICAO misalnya. ICAO itu adalah International Civil Aviation Organization. Jadi artinya ketika kita mau membawa barang-barang kimia atau barang-barang liquid dan seterusnya ke pesawat, naik ke pesawat, ICAO sudah memiliki standar. Dan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian melayani jasa packaging untuk benda-benda seperti itu. Dan itu sangat niche marketnya. Artinya pelanggan dari perusahaan itu hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang misalnya bahan-bahan kimia seperti itu. Jadi sangat sempit, sangat spesifik. Kemudian ada customer segment tipe customer segment lainnya adalah segmented. Artinya bagaimana kita membagi customer itu menjadi dalam ke beberapa segmen. Ada segmen customer yang misalnya prioritas beliau memiliki tabungan, misalnya mereka memiliki tabungan misalnya di atas 500 juta rupiah sehingga berhak untuk menjadi customer prioritas. Kemudian ada yang misalnya memiliki kartu yang sudah gold. Ada masih yang memiliki kartu yang masih biru misalnya seperti itu. Sehingga
Customer di bank itu juga dibagi berdasarkan segmen-segmen tertentu. Jadi bisa dari segmennya adalah jumlah tabungan, bisa dari jenis kartu, bisa dari usia. Jadi dan bank itu, customer di bank itu mereka membagi segmen-segmen itu tertentu seperti itu berdasarkan pelayanan yang akan mereka berikan. Seperti halnya ketika di bank kita bisa melihat ada beberapa jalur, dan biasanya jalur yang melakukan pengambilan uang misalnya, atau ada jalur yang mau mengambil pengambilan uang dalam jumlah tertentu, ada yang di atas jumlah itu, dan ada jalur khusus untuk prioritas dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh dari segmenting customer. Kemudian yang keempat, diversified. Artinya apa? Diversified di sini perusahaan kemudian melakukan diversifikasi dari produknya, sehingga customer-nya itu juga akan berbeda untuk produk yang berbeda atau untuk service yang berbeda. Contohnya Amazon itu menjual buku-buku, dan buku-buku ini memiliki customer tertentu. Dan ketika Amazon juga menjual cloud computing. Nah, cloud computingnya juga akan memiliki customer yang tertentu, sehingga customer-nya terdiversifikasi berdasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir adalah customer segment multi-sided platforms atau multi-sided markets. Artinya apa? Artinya adalah dalam satu produk gitu, dalam sebuah produk itu ada, atau dalam sebuah industri, itu tuh ada market yang sebetulnya lebih dari satu gitu. Jadi misalnya di perusahaan kredit card itu tuh marketnya siapa? Marketnya adalah pemegang kartu. Jadi semua yang menjadi pemegang kartu itu untuk perusahaan kredit card itu adalah market mereka, sehingga mereka terus menawarkan untuk meningkatkan limit dari kartu kreditnya dan sebagainya. Dan di satu sisi merchant atau toko-toko atau servis-servis yang bisa dibayar dengan kartu kredit tersebut, atau penyedia jasa atau produk yang bisa dibayar dengan kartu kredit tersebut juga merupakan market dari kredit card tersebut, sehingga semakin banyak merchant yang bisa di-cover oleh sebuah kartu kredit, maka kartu kredit tersebut juga dapat memenangkan persaingan di pasar seperti itu. Sehingga ini adalah multi-sided markets. Multi-sided markets lain contohnya apa? Contohnya juga Gojek dan GoFood. Maksudnya Gojek ya. Gojek dalam arti di sini GoFood. Nah, GoFood itu juga contoh dari multi-sided markets. Artinya marketnya siapa? Marketnya adalah pembeli atau end customer yang membeli makanan, dan juga restoran yang memprovide makanan tersebut. Dan kedua market ini adalah market untuk GoFood seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang value proposition. Itu apa sih? Nah, ini hal penting yang biasanya sebuah industri itu ingin berbeda dengan industri lainnya. Sehingga di sini adalah yang kita tonjolkan adalah value apa sih yang kita ingin sampaikan ke customer gitu. Dan problem apa yang customer miliki dan yang ingin kita selesaikan. Kemudian hal apa yang dibutuhkan oleh customer yang kita ingin berikan, atau produk apa, bundles dari produk apa atau service apa yang sebetulnya diinginkan oleh setiap segmen customer gitu. Nah, di sini jadi value proposition menjadi penting karena ini adalah alasan kenapa customers itu kemudian memilih salah satu industri dibanding industri lainnya. Dan ini biasanya value proposition itu tuh menyelesaikan permasalahan yang customer miliki dan memenuhi kebutuhan customer atau kebutuhan pelanggan. Jadi value proposition itu adalah kenapa sih saya misalnya lebih memilih mobil Honda misalnya dibanding mobil Toyota misalnya.
Sehingga ada value-value yang dipegang oleh Honda yang tidak ada di Toyota, dan juga ada value-value yang ada di Toyota yang tidak dipegang oleh Honda. Sehingga value ini kemudian yang membuat ada orang-orang yang cenderung untuk memilih mobil Honda, ada orang-orang yang cenderung untuk memilih mobil Toyota, seperti itu. Jadi, value proposition ini tadi yang penting adalah bisa ditawarkan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Nah, value proposition dalam bentuk kuantitatif misalnya harga. Jadi, AirAsia value proposition-nya apa? Harganya murah. Jadi saya adalah budget atau low budget cost, low cost carrier atau low cost flight yang ada, sehingga pembedanya apa, value-nya apa adalah saya adalah budget aircraft atau airline yang menawarkan budget cost, jadi dengan harga yang murah, misalnya seperti itu. Atau speed of service. Misalnya ada perusahaan yang kemudian, atau ada industri yang kemudian Anda bisa menyelesaikan transaksi di tempat kami hanya dalam waktu 2 detik saja misalnya. Jadi itu adalah value proposition yang ditunjukkan dan bisa diukur, artinya secara kuantitatif. Ada juga kualitatif, artinya apa? Yang ditonjolkan adalah desainnya. Ada desain-desain yang kemudian lucu, atau misalnya sekarang ini kita tahu bahwa motor Vespa sudah mulai keluar lagi dengan desain yang mirip seperti Vespa yang dulu, sehingga yang ditonjolkan sekarang apa value-nya? Value-nya adalah bring back your memories misalnya. Itu jadi desain atau customer experience. Hal-hal itu mungkin memang sulit untuk diukur secara kuantitatif, sehingga tapi itu adalah value proposition yang bisa diindikasikan secara kualitatif. Kemudian ini ketika kita mau memberikan value apa sih yang bisa diberikan oleh industri kita ke customer atau ke potential customers, kita bisa berpikir 5 hal ini. Yang pertama adalah newness. Apa sih kebaruan apa atau hal baru apa yang kita bisa berikan ke customer yang sebelumnya belum pernah ditemukan di di industri-industri lain misalnya. Apa yang kemudian customer belum pernah merasakannya gitu. Apa value barunya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat value dari performa juga. Oke, kita akan membuat perusahaan kita adalah perusahaan yang paling cepat servisnya, atau perusahaan yang paling akurat servisnya, seperti, atau perusahaan misalnya perusahaan penyedia internet yang paling cepat internetnya misalnya, sehingga kita mencoba untuk memberikan value tapi dengan berfokus pada peningkatan performa dari produk dan service yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan value dari apa? Dari customization. Artinya apa? Kita bisa memberikan value bahwa kita bisa memprovide atau menyediakan produk dan jasa untuk kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari setiap segmen pasar. Misalnya contohnya apa? IKEA. Nah, kalau ada yang tahu IKEA ya, perusahaan furniture. Nah, di situ dia banyak sekali memberikan customization, memberikan kebebasan bagi konsumen dan bagi setiap segmen konsumen untuk melakukan customization dari produk-produk mereka, dari produk-produk yang mereka tawarkan, sehingga konsumen bisa melakukan customization di situ untuk furniture yang mereka inginkan untuk setiap segmen customer. Terus lalu ada getting the job done. Artinya di sini kita bisa juga memberikan value dengan membantu customer untuk melakukan pekerjaan customer. Bisa jadi misalnya ada jasa cuci sepatu dan itu di delivery, artinya antar jemput. Sehingga itu juga menjadi sebuah value yang sekarang konsumen juga mendapatkan kemudahan dari situ, bahwa oke, sekarang saya bisa mencuci sepatu dengan artinya hanya menyiapkan sepatu, nanti sepatunya diambil, sepatunya dicuci dan diberikan ke saya lagi. Dan itu juga value yang bisa ditawarkan oleh industri kita.
Kemudian value lain adalah desain. Jadi bisa juga kita memberikan desain yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lain. Dan biasanya value yang fokus pada desain itu biasanya untuk industri-industri yang bergerak di bidang fashion atau consumer electronics. Dan kalau di bidang fashion, contohnya yang memiliki value yang kentara adalah Uniqlo. Jadi Uniqlo itu memiliki value di mana industri tersebut kemudian menawarkan produk-produk yang sederhana, tetapi ada target market tertentu yang kemudian menyukai desain-desain yang sederhana seperti itu. Kemudian proposition values lainnya adalah kita bisa lihat dari brand atau status. Jadi kadang-kadang customer itu menilai atau mendapatkan value dari sebuah industri itu hanya karena brand. Jadi misalnya orang menggunakan Rolex, oh itu orang kaya, atau ada orang yang menggunakan sneakers Nike React yang harganya 87 juta. Nah, itu ada value di situ yaitu brand atau status gitu. Kemudian price. Itu juga kalau kita mau memberikan harga yang murah misalnya untuk customer segments yang mereka adalah price sensitive, itu juga menjadi value. Customer segment yang price sensitive itu artinya apa? Ketika ada selisih barang Rp1 saja, maka dia akan berpindah. Itu customer segment yang price sensitive. Sehingga untuk customer segment yang price sensitive, kita bisa memberikan value dari industri kita dengan cara memberikan price yang lebih sedikit saja lebih murah dibanding industri lainnya, dan itu kita bisa mendapatkan value di situ. Artinya bisa memberikan value di situ. Kemudian yang terakhir adalah cost reduction. Cost reduction itu bagaimana caranya kita membantu customers untuk mengurangi cost dengan cara jadi bagaimana kita membantu customer mengurangi cost-nya itu adalah cara yang penting untuk kita membuat value juga. Jadi misalnya, kita membuat sebuah bisnis tentang konsultansi, misalnya konsultan. Kemudian bagaimana kita kemudian bisa membantu customer untuk mengurangi cost dari misalnya produk atau misalnya mereka ingin membuat rumah misalnya, bagaimana kita bisa mereduce cost dari rumah tersebut sehingga rumah tersebut tetap elegan, fungsional, tetapi costnya lebih rendah seperti itu. Itu juga merupakan value yang bisa kita tawarkan atau industri kita tawarkan untuk customers. Lalu ada juga value dari sisi risk reduction, artinya bagaimana kita membantu customers untuk mengurangi risiko. Artinya, ketika kita bicara tentang garansi, itu kan adalah value untuk membantu customer untuk mengurangi risiko mereka. Jadi jika ada misalnya kita mau beli kulkas gitu ya, ada kulkas, kemudian ada 3 kulkas, yang satu 3 tahun, yang satu 5 tahun, yang satu 7 tahun garansinya. Maka yang 7 tahun garansi ini dia memiliki value dari sisi apa? Dari sisi risk reduction, seperti itu. Kemudian ada value lain dari sisi accessibility. Artinya apa? Bagaimana kita membuat produk dan service itu mudah untuk customer yang sebelumnya itu susah untuk mengakses. Jadi misalnya kita ada private jet ownership dari NetJets yang seperti yang kita sampaikan di beberapa pertemuan lalu, bahwa NetJets ini kemudian memberikan jasa berupa ownership private jet, tapi private jet misalnya kita punya beli jet di NetJets gitu ya. Nah, tetapi kita hanya memiliki jets itu misalnya tidak seutuhnya milik kita. Jadi misalnya NetJets memegang 50% harga atau membeli 50% jets itu, kemudian kita juga membayar 50% dari harga jets itu, sehingga ketika kita perlu jet itu untuk terbang, maka kita bisa menggunakannya. Tetapi ketika kita tidak menggunakannya, NetJets bisa menggunakannya untuk menyewakan ke orang lain seperti itu. Sehingga
di sini NetJets membantu akses kita ketika kita mau memiliki jet pribadi tetapi kita tidak sulit untuk mengurusnya, seperti itu. Kemudian ada convenience and usability. Nah, ini juga hal yang bisa menjadi value. Artinya bagaimana kita membuat barang atau jasa itu menjadi yang kita tawarkan itu menjadi lebih mudah untuk digunakan oleh customer. Nah, blok selanjutnya yaitu channel. Channel itu apa? Channel itu adalah bagaimana kemudian value yang tadi kita bawa atau value yang tadi kita tawarkan kemudian bisa disampaikan ke customers, seperti itu. Sehingga di sini adalah bagaimana artinya bagaimana customer itu mengetahui atau memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang produk-produk atau service yang kita tawarkan atau industri kita tawarkan, sehingga dan channel itu biasanya dapat memberikan informasi kepada customer untuk melihat kira-kira bagaimana value yang kita tawarkan, kemudian produk dan service apa saja yang kita tawarkan, sehingga customer kemudian bisa mengetahui produk dan service apa saja yang kita tawarkan dan value apa yang kita kemudian berikan. Nah, dan biasanya channels itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan oleh industri terkait bagaimana kita menjangkau customer. Artinya bagaimana cara produk atau jasa kita bisa menjangkau customer atau customer menjangkau produk atau jasa yang kita tawarkan. Bagaimana kita mengintegrasikan channel-channel tersebut atau channel mana yang paling baik untuk kemudian menjangkau customer dan channel mana yang paling murah itu untuk menjangkau customer, dan bagaimana kemudian channel tersebut sangat terkait dengan keseharian dari customer. Nah, channel di sini tipenya bisa dibagi menjadi klasifikasinya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama dari tingkat exposure-nya dengan customer. Artinya ada direct dan indirect. Artinya direct channel itu adalah ketika kita langsung betul-betul menjual, industri kita langsung betul-betul menjual dengan customer secara langsung. Itu contohnya web sales. Kalau Anda tahu, contohnya adalah Sporty. Itu adalah Sporty ID. Ini adalah artinya industri fashion, artinya industri pembuat baju renang untuk muslimah, dan channel yang digunakan oleh Sporty ID adalah direct channel karena mereka menjual langsung dari web sporty.id untuk langsung ke customer. Itu direct sales. Ada yang indirect channel atau jadi indirect channel itu adalah ketika kita punya produk atau kita punya jasa, kemudian kita meletakkannya di stores. Biasanya langsung kita meletakkan di toko kita, sehingga bisa jadi industri tidak langsung bersentuhan dengan customer, karena customer nanti tidak langsung ke pabrik, tidak langsung ke industri, tapi customer datang ke toko untuk melakukan pembelian. Atau bisa juga ke partner stores. Jadi misalnya kalau kita mau menjual misalnya body shop misalnya, kemudian ada body shop punya own store sendiri di mall biasanya, tetapi juga punya partner store, misalnya body shop juga dijual di Matahari misalnya. Nah, Matahari adalah partner store untuk body shop. Kemudian dan di situ juga indirect sales karena customer melakukan pembelian lewat kasa yang ada di Matahari gitu, sehingga itu tidak direct juga. Kemudian ada wholesaler, itu yang ketika misalnya kita menjual produk kita
dalam grosir, kemudian nanti ada orang-orang atau ada agen-agen yang kemudian membeli dari kita, kemudian agen-agen tersebut menjual lagi dengan dalam bentuk yang lebih kecil satuannya dibanding yang mereka beli dari kita. Itu wholesaler dan itu indirect channel juga. Dan dari sisi kepemilikan, channel juga dibagi menjadi dua, yaitu own channel dan partner channel. Nah, kalau own channel, ya ini tadi, kita bisa langsung jualan dari web kita maupun dari toko kita. Kemudian kalau untuk partner channel, itu ya bisa menggunakan partner stores, dan juga ada wholesalers-nya, seperti itu. Kemudian, hal-hal yang penting yang kemudian dilakukan ketika kita menentukan channel mana yang akan kira-kira kita pilih gitu, dan seperti apa jenis channel yang akan kita pilih untuk menjual atau untuk menyediakan barang dan jasa kita yang kita tawarkan. Yang pertama, hal yang pertama adalah awareness. Jadi bagaimana channel yang bisa kita bisa memikirkan channel apa yang paling bisa kita gunakan untuk meningkatkan awareness tentang produk kita dan produk dan service yang kita tawarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana evaluation, bagaimana kemudian customer bisa melihat value yang kita tawarkan dari organisasi kita dengan channel tersebut. Kalau misalnya apakah kita dengan own store itu akan lebih baik, ataukah dengan partner store yang akan lebih baik ketika kita mau menyampaikan value dari organisasi kita. Mungkin untuk tahapan ini mungkin yang lebih bisa, walaupun ini tergantung dari produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya adalah purchase. Jadi bagaimana kita bisa jadi yang tadi di sini mungkin untuk meningkatkan kesadaran customer tentang produk kita dan tentang value yang kita bawa, itu mungkin adalah kita punya own store ya. Jadi kalau ada own store, value-nya adalah, misalnya Body Shop adalah value-nya adalah bagaimana kita itu environmentally friendly, seperti itu. Dan juga selain environmentally friendly juga customer body friendly juga, sehingga bisa dibilang bahan-bahannya alami, kemudian tidak menyebabkan misalnya tidak menyebabkan iritasi, atau kemudian juga friendly untuk ibu hamil dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa disampaikan di own store atau own website. Tetapi ketika kita mau bagaimana kita membuat customer itu bisa membeli produk-produk kita dengan mudah gitu, dan itu bisa, makanya kita bisa juga menggunakan channels yang tidak hanya dari own store, tapi ada juga di partner channels. Jadi kayak ada di partner stores, kayak ada juga di Matahari, kita tahu misalnya ada juga di di Sentro misalnya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita mendeliver value proposition itu ke customer. Nah, ini juga hal yang penting. Jadi biasanya di channel-channel tersebut kemudian kita memberikan informasi-informasi penting untuk meningkatkan awareness tadi tentang value yang kita tawarkan, seperti itu. Dan bagaimana kita memprovide post purchase customer support. Nah, ini juga channel after sales service, dan itu juga merupakan channel yang penting harus dipikirkan. Artinya channel itu bisa mulai dari awareness, kemudian bisa untuk evaluasi juga, bisa untuk purchase, ada channel yang bisa kita gunakan untuk pembelian atau tidak, misalnya bisa melakukan pembelian melalui Tokopedia, melalui Shopee dan sebagainya. Itu juga channel kita untuk menjangkau customer untuk pembelian. Ada juga delivery, apakah dengan JNT, JNE, atau kita mau delivery sendiri, atau kita menggunakan si cepat, kantor pos dan sebagainya. Itu juga channel kita untuk menjangkau customer. Juga ada after sales, itu juga channel kita untuk memberikan support kepada customer setelah pembelian, dan itu juga kita bisa menggunakan channel
misalnya kita akan menggunakan pihak ketiga untuk misalnya service produk-produk, misalnya produk-produk kita, kemudian nanti kita subkontrakkan kepada pihak ketiga yang bisa memberikan jasa untuk melakukan servis di mobilnya. Misalnya, kalau Toyota punya Nasmoko, misalnya itu juga channel dari Toyota untuk menjangkau customer. Ada juga Honda juga punya Honda Service Center. Nah, itu juga channel Honda untuk menjangkau customer untuk memberikan atau menyediakan post purchase support. Kemudian blok selanjutnya adalah customer relationships. Ini blok yang kemudian membahas tentang hubungan seperti apa sih yang mau kita berikan atau mau kita tekankan untuk setiap customer segment. Jadi bagaimana kita membuat customer itu tuh bertahan untuk menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Atau bagaimana kita membuat customer baru kemudian melirik produk atau jasa yang kita tawarkan dengan membangun relationship yang baik dengan customer tersebut. Jadi kita pikirkan artinya segmen mana yang kemudian kita sudah target dan sudah berhasil menjadi customer kita. Kemudian hubungan seperti apa yang mau kita bangun dengan customer dan seberapa mahal infrastruktur atau hal-hal yang mendukung untuk customer relationship tersebut, dan bagaimana kita mengintegrasikan hubungan dengan customer tadi dengan hal-hal lain di bisnis model kita, seperti itu. Nah, customer relationship itu bisa dalam bentuk misalnya personal assistance. Artinya apa? Kita memberikan bantuan kepada customer baik pada saat pembelian maupun pasca beli. Misalnya ada call center. Kalau Anda melihat semua produk itu biasanya mesti ada call centers, ada email atau ada kontak ketika kita mau melakukan pembelian atau mau melakukan komplain dan sebagainya, sehingga itu merupakan salah satu approach atau salah satu metode dalam salah satu bentuk customer relationships. Kemudian ada dedicated personal assistance. Jadi ini betul-betul misalnya di private banking itu biasanya ada customer representatif yang kemudian menelpon kita misalnya menawarkan kartu kredit atau menelpon kita untuk menanyakan bagaimana pelayanan dari bank tersebut, sehingga ada atau ketika kita misalnya mau mengajukan atau memasukkan sejumlah uang ke bank, kemudian akan ada individual representatif dari bank yang kemudian akan mengontak langsung ke individual klien, seperti itu. Ada juga self-service. Nah, di sini self-service itu artinya company itu tidak memiliki hubungan yang langsung dengan customer, karena customer dibiarkan untuk melakukan service oleh dirinya sendiri, artinya mengambil barang sendiri, semua sendiri. Tapi itu juga merupakan salah satu bentuk dari customer relationship yang ingin kita bangun di bisnis kita atau di industri kita. Kemudian contoh bentuk customer relationship yang lain adalah automated service. Di sini contohnya adalah ketika kita ingin melakukan service atau ketika kita ingin mendapatkan atau melakukan sebuah transaksi atau misalnya menanyakan tentang sesuatu, atau kita mau membayar tentang sesuatu, membayar tagihan sesuatu, kita bisa menerapkan automated service di sini. Artinya perusahaan bisa menetapkan automated service di mana customer itu kemudian dapat langsung mengakses ke service yang bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan customer tersebut secara otomatis. Kemudian ada communities. Nah, biasanya di sini itu banyak industri-industri yang kemudian membangun hubungan dengan customer-nya dengan cara membuat komunitas. Nah, misalnya ada YVCI, Yamaha Fiction
Community of Indonesia kalau nggak salah. Sehingga di situ Yamaha Fiction Club Indonesia itu adalah komunitas yang dibuat oleh Yamaha Fiction untuk kemudian membuat orang-orang atau customer-customer yang mempunyai Yamaha Fiction tuh memiliki kedekatan dan komunitas tersebut dapat bertukar informasi dan bisa menyelesaikan problem satu sama lain seperti itu. Ada juga seperti misalnya Agia Club Indonesia dan sebagainya. Jadi banyak komunitas-komunitas yang kemudian dikembangkan oleh industri untuk kemudian memudahkan industri juga untuk men-resolve problems yang ada kemudian di customer seperti itu. Ada juga co-creation. Artinya apa? Ini juga salah satu bentuk customer relationship di mana Amazon itu contohnya Amazon itu membuat atau mengizinkan customer untuk menulis review, sehingga ketika Amazon itu jualan buku, maka hubungan dengan customer itu dapat dilihat dari reviewnya. Jadi artinya bagaimana book lovers itu kemudian bisa melihat value yang ditawarkan di buku-buku tertentu atau di buku-buku tersebut berdasarkan review yang ada oleh Tokopedia, Shopee, dan lain-lain juga menerapkan co-creation ini dalam hubungan customer juga. Jadi kita juga sekarang bisa memilih misalnya perusahaan, artinya usaha toko mana yang akan kita beli itu juga berdasarkan review yang sudah diberikan. Nah, itu bentuk salah satu bentuk customer relationships yang kita sebut dengan co-creation. YouTube juga seperti itu. Kemudian selanjutnya ada revenue streams. Revenue streams itu sebetulnya kita memetakan kembali sebetulnya value apa yang ingin dibayar oleh customer yang kita value apa yang kita tawarkan yang ingin dibayar oleh customer. Jadi customer itu tuh mau membayar apa sih sebetulnya dan bagaimana caranya mereka membayar dan mereka memilih apa yang mereka bayar atau bagaimana mereka memilih untuk melakukan pembayaran dan bagaimana pembelian itu, artinya pemasukan itu kemudian berkontribusi kepada pemasukan umum dari industri tersebut. Misalnya, industri kita misalnya kita memiliki sebuah industri kita bisa mendapatkan revenue dari apa sih? Misalnya dari usage fee. Hotel itu kan men-charge customer untuk jumlah malam dari hotel yang digunakan. Itu usage fee. Jadi misalnya kita punya industri perhotelan, industri hotel, kemudian revenue kita didapat dari apa? Dari penggunaan hotel tersebut, itu usage fee. Atau ada subscription fees kalau kita langganan misalnya IndiHome, atau kita melanggan IndiHome untuk internet, atau kita melanggan Telkomsel dan lain-lainnya, maka itu adalah subscription fees, sehingga mereka atau industri-industri tersebut mendapatkan pendapatan dari subscription-nya. Kemudian ada yang juga renting mengontrakkan, ada juga dari licensing. Jadi misalnya kayak Microsoft Office itu mendapatkan revenue dari licensing, MATLAB juga mendapatkan revenue dari licensing, dan seterusnya. Ada juga yang paling utama adalah aset sale, artinya penjualan. Kalau misalnya kita basisnya adalah produk, kemudian produk tersebut dijual, nah itu revenue kita dapatkan dari penjualan produk tersebut. Kemudian ketika kita bicara tentang revenue streams, itu ada mekanisme pricing yang bisa kita terapkan untuk model bisnis yang ingin kita kembangkan. Jadi misalnya, saya akan menggunakan misalnya fixed pricing atau dynamic pricing. Kalau fixed pricing, kita akan melist price-nya, dan itu biasanya produk-produk untuk barang yang basisnya produk. Jadi biasanya produk itu price-nya tuh fixed. Jadi
misalnya tergantung dengan fiturnya. Oh, ada produk, misalnya produk mobil, ada tipe G, itu tipe yang fiturnya paling rendah, sehingga harganya misalnya sekitar di harga 300 juta. Kemudian ada mobil dengan fitur V, itu artinya fitur mobil yang memiliki fitur yang paling lengkap dengan harga misalnya di sekitar 500 juta. Sehingga di sini price-nya sudah fix dan kita bisa memberitahu harga tersebut. Kemudian dan biasanya harga itu tergantung artinya customer untuk produk-produk dengan harga yang berbeda tadi itu juga akan tergantung dari produknya. Artinya biasanya orang yang atau customer yang memiliki uang yang lebih banyak itu kemudian akan memilih tipe V dibanding tipe yang G. Tapi ada yang customer yang kemudian memiliki artinya kemampuan atau daya beli yang tidak begitu tinggi, kemudian akan memilih mobil dengan level yang paling rendah karena memang memerlukan mobil tersebut misalnya dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya dynamic pricing. Dynamic pricing itu contohnya apa? Contohnya harga hotel, harga pesawat, harga GoFood, Gojek, artinya Gojek itu juga dynamic pricing. Artinya apa? Kita harga itu akan berubah-ubah berdasarkan supply dan demand yang ada. Jadi kalau misalnya lagi sepi nih, itu kan sepi, kemudian nggak ada yang naik pesawat nih karena corona. Sekarang pesawat semua menurunkan harganya dengan sangat murah gitu, karena demand yang rendah. Kemudian ada juga, tapi ketika libur akhir tahun atau libur sekolah gitu, kemudian orang akan bepergian dan berlibur, kemudian di situ harganya sangat tinggi, atau pada saat lebaran itu harganya sangat tinggi. Nah, itu adalah dynamic pricing. Kemudian blok selanjutnya adalah key resources. Nah, key resources ini menunjukkan artinya sumber daya apa sih yang kemudian perlu kita adakan untuk mendukung value yang ingin ditawarkan oleh industri kita. Kemudian hubungannya adalah bagaimana resource apa atau sumber daya apa yang diperlukan untuk kita mengestablish atau mengadakan distribution channels, atau sumber daya apa yang kita perlukan untuk memaintain relationship dengan customer. Kemudian sumber daya apa saja yang kita perlukan sehingga kita bisa melakukan atau kita bisa melakukan penjualan sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan dari revenue streams kita. Nah, biasanya key resources-nya itu ada macam-macam. Ada sumber daya fisik. Artinya sumber daya fisik itu apa? Artinya kita harus punya fasilitas manufaktur kalau kita mau memproduksi produk. Kemudian kita perlu ada buildings, perlu ada bangunan, kemudian kita perlu ada jaringan distribusi itu secara fisikal. Dan juga ada sumber daya intelektual yang perlu kita miliki juga, artinya brands. Artinya industri kita sudah punya brands atau belum ya gitu. Kemudian apakah kita punya paten, artinya misalnya resep ini tuh hanya dimiliki oleh industri kita saja, sehingga itu menjadi sumber daya intelektual yang kita miliki. Kemudian ada human resources juga, kemudian ada financial resources juga. Nah, selanjutnya ada key activities. Apa itu key activities? Key activities itu adalah aktivitas-aktivitas yang diperlukan oleh industri kita untuk memberikan value yang kita tawarkan. Jadi, aktivitas-aktivitas apa yang diperlukan oleh misalnya channel distribusi kita? Aktivitas-aktivitas apa saja yang diperlukan untuk memaintain customer relationships? Aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa mendukung revenue streams kita? Sehingga contoh aktivitas itu apa? Production. Artinya ketika kita memproduksi barang, kita mendesain barang, kita membuat barang, kita mendelivery barang atau kita memasarkan barang kita, itu juga aktivitas utama yang bisa berimpact kepada
revenue streams kita dengan cara asset sale, artinya kita menjual produk yang kita kemudian produksi. Atau aktivitas kita adalah misalnya kita industri konsultan, maka aktivitas utama kita apa? Problem solving. Jadi ketika customer kita punya problem atau perusahaan klien kita ada problem, maka kita mencoba untuk menyelesaikan problem tersebut, sehingga ketika problem tersebut solve, maka kita dapat memasukkan dari situ. Ada juga aktivitasnya kita menyediakan jaringan atau kita menyediakan platform seperti itu. Kemudian selanjutnya ada key partnerships. Nah, key partnership itu apa? Key partnership itu di sini yang ditanyakan di key partnership adalah siapa saja sih partner-partner kunci dari industri kita atau dari usaha kita atau dari bisnis kita. Siapa sih supplier-supplier kunci dari bisnis kita, dan apa adakah atau aktivitas kunci apa atau aktivitas inti apa yang kemudian perlu dilakukan oleh partner kita. Misalnya kita memproduksi mobil gitu ya. Nah, kemudian kalau kita memproduksi mobil, apakah semua komponen itu kita memproduksi sendiri atau ada partner kita yang misalnya memproduksi bagian rodanya, ada partner kita yang misalnya memproduksi joknya, dan seterusnya. Nah, di sini yang paling penting ketika kita mau kenapa sih kita perlu meng-create partnership? Itu adalah kita mau melakukan optimasi dan kita mau meningkatkan economy of scale. Artinya apa? Ketika kita sudah punya partner, maka kita akan membeli dalam jumlah besar. Dan ketika kita membeli dalam jumlah besar, maka harganya akan jadi lebih murah harga per unitnya. Itu yang disebut dengan economy of scale. Jadi dibandingkan dengan kita misalnya kita tidak punya partner, akhirnya kita beli lepasan misalnya kita perusahaan pembuat jus misalnya ya, kita perusahaan pembuat jus, kemudian kita mau melayani jus, kemudian kita beli lepasan di toko di pinggir jalan 1 kilo misalnya, maka harganya 50.000 misalnya 1 kilo. Tetapi ketika kita mengestablish industri pembuatan jus misalnya, kemudian kita membuat partnership dengan pedagang buah misalnya di Pasar Giwangan, dan pedagang buah itu setiap minggu akan mengirim kita misalnya 7 kilo, dan setiap minggu itu kita hanya perlu membayar misalnya 100.000, berarti sekilonya cuma 13.000, ya sekitar 13.000 seperti itu. Jadi dengan membeli dalam jumlah besar, biasanya kita bisa menurunkan harga per unitnya, dan itu adalah keuntungan bagi kita ketika kita punya partner. Artinya partner industri di sini. Kemudian reduction of risk and uncertainty. Artinya ketika kita juga punya partner tadi, kita bisa mengurangi risiko dan ketidakpastian. Kalau misalnya tadi saya memiliki industri jus, kemudian saya tidak punya partner penyedia buah, tetapi saya hanya membeli buah-buah yang ada misalnya di pasar seperti itu, maka saya tidak tahu kapan buah tersebut tersedia dan kapan buah tersebut tidak tersedia. Kalau kita punya partnership dan kita punya kontrak yang jelas dengan partner kita, partner industri kita, sehingga misalnya mereka mampu kemudian untuk menandatangani kontrak atau mampu menandatangani atau mampu memenuhi perjanjian dengan kita bahwa mereka akan mensuplai buah ke kita selama 1 tahun misalnya. Maka at least dalam waktu 1 tahun itu risiko kita lebih kecil karena kita sudah akan disuplai buah oleh partner kita selama 1 tahun. Misalnya partner kita tidak punya buah yang akan disuplai kepada kita, maka itu urusan mereka untuk mencari tempat lain untuk mensuplai buah kepada kita seperti itu, sehingga risiko dan ketidakpastian kita bisa berkurang. Selanjutnya adalah acquisition of particular resources and activities. Artinya ketika kita misalnya punya partner, jadi bisa jadi ada sumber daya atau aktivitas yang kemudian bisa dilakukan oleh partner tersebut yang bisa mengurangi aktivitas inti yang bisa kita lakukan. Artinya kita bisa menghemat waktu dan kita bisa menghemat biaya juga. Jadi misalnya, saya mau memproduksi jus ya. Kemudian tapi esnya itu saya tidak perlu produksi sendiri misalnya. Saya bisa punya partner yang memproduksi
es yang bisa saya gunakan untuk membuat jus. Sehingga aktivitas membuat es itu tidak menjadi bagian dari saya, sehingga itu bisa dilakukan oleh partner saya, seperti itu. Sehingga itu bisa menghemat waktu bagi kita dan juga untuk menghemat biaya bagi kita ketika kita mau melakukan industri tersebut atau menjalankan industri tersebut. Selanjutnya, cost structure. Nah, ini ketika kita melakukan atau mencoba memetakan bisnis model dari industri yang kita jalankan, yang bisa kita lihat itu adalah kira-kira cost apa yang kemudian paling tinggi dari bisnis model yang kita jalankan atau yang mau kita jalankan. Jadi mana sih key resources yang paling mahal, mana activities yang paling mahal. Nah, sehingga cost structure itu bisa dimodelkan dengan dua pilihan cara. Yang pertama adalah cost driven. Cost driven itu artinya apa? Ketika kita mau melakukan usaha atau menjalankan bisnis kita, itu tuh derive atau diatur oleh biaya. Misalnya mana biaya yang kemudian yang bisa ditekan. Jadi mana biaya yang paling murah, mana aktivitas apa yang kemudian bisa dilaksanakan dengan biaya yang paling murah, sehingga fokusnya adalah biaya. Bagaimana kita menekan biaya, bagaimana kita menekan biaya, bagaimana kita menekan biaya. Nah, untuk value driven itu adalah yang menjadi aktivitas utama atau yang menjadi kunci utama adalah bagaimana kita bisa mendeliver value ini. Misalnya saya mau membuat industri yang performanya paling baik, yang bisa memberikan fasilitas, bisa memberikan pelayanan yang paling cepat misalnya. Nah, jadi tidak peduli berapa harganya, maka yang dilihat adalah value yang mau ditawarkan oleh industri ini. Sehingga mungkin harganya mahal, tapi value-nya bisa disampaikan. Tetapi kalau cost driven itu harganya murah gitu. Dan itu juga merupakan strategi yang kemudian bisa diputuskan oleh perusahaan bisnis model tersebut mau menerapkan struktur biaya yang seperti apa. Apakah yang berbasis cost atau berbasis biaya atau yang berbasis nilai yang mau mereka tawarkan. Nah, cost structure itu ada, ketika kita bicara cost structure, itu tuh ada tipe-tipe cost yang ada di perusahaan atau industri. Ada fixed cost. Fixed cost itu tuh biaya yang tetap berapapun produksi produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi misalnya buildings gitu, itu fixed cost gitu ya. Terus variable cost itu biaya-biaya yang atau fixed cost tadi juga misalnya mesin. Jadi misalnya satu untuk memproduksi terus-menerus, itu fixed cost. Kalau variable cost itu tuh biaya variabel yang berubah sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Jadi misalnya setiap saya misalnya mau memproduksi mobil. Nah, variable cost-nya di sini apa? Variable cost-nya adalah maksudnya barang-barang yang digunakan untuk memproduksi mobil tersebut. Jadi misalnya jok, misalnya ban, itu akan berubah sejumlah produk mobil yang kita produksi. Itu adalah variable cost. Kemudian overhead cost itu adalah biaya-biaya di luar fixed dan variable cost yang kemudian perlu dilakukan untuk memaintain jalannya produksi atau jalannya industri tersebut. Misalnya biaya listrik, kemudian biaya oli dan sebagainya. Kemudian apa itu economics of scale? Economics of scale yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita membeli barang dalam jumlah besar, maka kita cenderung akan mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, economics of scope itu bedanya dengan scale of scope itu kalau misalnya kita melebarkan batasan operasi kita, jadi artinya kita bisa memproduksi ini itu, jadi ada lebih banyak scope yang kita cover, maka produksinya juga bisa lebih murah, seperti itu. Terima kasih. Ini tadi kita belajar tentang bisnis model Canvas secara umum, poin-poin yang ada di bisnis model Canvas, blocks yang ada di bisnis model Canvas. Selamat belajar, terima kasih.